Ditetapkannya keputusan peningkatan PPKM darurat level 3 mengacu pada peningkatan angka rawat inap dan keterisian ICU di sejumlah wilayah. Berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Dabodabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Meski pemerintah berkelit, keputusan meningkatkan level PPKM bukan karena akibat lonjakan kasus COVID-19, namun fakta di lapangan permintaan tes COVID di beberapa wilayah justru dipadati warga. Salah satunya di gerai tes PCR di Jakarta Barat mengalami peningkatan tes hingga 300%. Sebelum Omikron ini kan udah 100 ya, terus lama-lama nyampe 150, 200, sekarang pun nyampe 400. Ini sebagian besar nih Bang, orang yang kesini ngetes PCR tujuannya untuk apa nih Bang? Di sini kebanyakan screening, karena biasanya kontak erat sih. Tak hanya itu, peningkatan juga terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Warga yang mengikuti tes drive-thru umumnya karena terkena regulasi tracing dari pihak keluarga maupun rekan kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah sih seharusnya udah memantau ya, terkait kasus naik harus menentukan kebijakan PPKM level berapa. Jangan sampai ini kasus naik tapi status levelnya tuh masih ditunda. Jadi kan perusahaan mau nentuin, oh ini perusahaan kita harus WFA berapa persen, harus bagaimana kan nggak tahu, soalnya PPKM levelnya masih level rendah. Pengetatan perlu tapi tetap dibarengi dengan PPKM levelnya ya, Bang? Iya, seperti itu. Sementara itu, sejumlah pemerintah kota menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka 50%, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Depok kembali melakukan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Kebijakan ini juga dilakukan di DKI Jakarta sejak 4 Februari lalu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengusulkan PTMT 100% diberhentikan sementara usai tingginya temuan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah di Jakarta. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan menutup akses Jalan Pahlawan 1000, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, mulai pukul 00 hingga pukul 4 pagi sejak 6 Februari lalu. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman menjelaskan bahwa gelombang ketiga yang disebabkan varian Omikron ini sulit terelakkan karena terlalu banyak populasi yang rentan. Sulit kita menghindari terjadinya gelombang ketiga, ya. Sulit sekali, sangat sulit, dan itu tidak terelakkan. Karena apa? Karena sekali lagi konsep mendasar dari terjadi gelombang besar adalah karena adanya populasi yang rawan. Ya. Populasi yang rawan ini karena mereka menjadi bahan bakarnya, karena mudah untuk terinfeksi. Apalagi bicara Omikron, dia bukan hanya menginfeksi orang yang belum divaksinasi, tapi yang sudah divaksinasi. Yang menjadi catatan dari Omikron ini, selain masalah kemampuan dia cepat menginfeksi, ya, efektif menginfeksi, karena coverage infeksinya meluas, tidak hanya tadi di orang belum divaksin, sehingga jumlah orang yang terinfeksi menjadi lebih banyak daripada dia. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan yang diambil pemerintah ini dinilai terlambat dan tidak tepat. Jadi kebijakan ini harusnya dilakukan sejak awal. Sejak awal adanya peningkatan yang begitu signifikan dan paling tidak mencontoh negara-negara lain di mana virus Omikron ini memang penularannya 5 kali lebih cepat dari virus Delta. Jadi harusnya tidak menunggu, sudah posisi kita sudah penularannya sudah sekarang di atas puluhan ribu kan. Jadi dalam ini kebijakan pemerintah menurut saya harusnya bukan mempertimbangkan karena ada lansia yang komorbid dan belum divaksin, tapi memang kebijakan yang seharusnya diambil. Dan ini menurut saya sudah terlambat gitu, harusnya sejak awal diambil untuk mengendalikan
penularan virus Omikron yang memang sangat cepat dan sangat dahsyat itu, yang horor. Varian Omikron berpotensi dan memperburuk pandemi, dan kini Indonesia telah berada di gelombang ketiga COVID-19 di tengah upaya pemberian vaksin penguat. Omikron sebagai varian of concern itu tidak melemah, ya, dan memiliki potensi serius mengancam perburukan situasi pandemi. Dan kita sudah masuk ini di gelombang ketiga dan bukan sudah di awal lagi, ini sudah anak tangganya, dan ini adalah satu situasi yang harus kita mitigasi kuat, kita respon kuat. Terlepas peran pemerintah dalam menjamin perawatan bagi pasien COVID-19, masyarakat juga memiliki peran penting. Patuh pada protokol kesehatan, menggunakan masker dengan benar, dan menghindari kerumunan menjadi ikhtiar memutus penyebaran COVID varian Omikron. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah menetapkan sejumlah wilayah kembali ke level 3 PPKM dalam menekan laju penularan COVID-19. 2 wilayah diantaranya yaitu Bandung Raya dan juga Bali. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nazla Afifa di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Desi Indah Lestari di Bali. Kita pantau dahulu ke Bandung, Jawa Barat bersama Nazla Afifa, tepatnya di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Nazla, selamat pagi. Apa kegiatan masyarakat pada pagi ini kembali diperketat, terutama di tempat Anda saat ini di Terminal Cicahem? Apakah tampak ada pembatasan penumpang atau sebagainya begitu, Nazla? Ya Rahman dan juga saudara, selamat pagi. Dengan adanya penerapan PPKM di wilayah Bandung Raya saat ini, di tempat kami melaporkan yaitu di Terminal Cicahem, Kota Bandung, di mana pada pagi hari ini memang belum adanya pengaturan atau aturan terbaru mengenai pembatasan jumlah penumpang di dalam kendaraan. Karena memang kalau kita berkaca pada PPKM level 3 sebelumnya, pasti ada pembatasan jumlah kapasitas penumpang, di mana memang pada pagi hari ini memang terlihat lebih sepi dibandingkan pada akhir pekan. Namun hal tersebut memang bukan dikarenakan adanya PPKM level 3, karena memang dari pihak supir bus pun ini juga masih menanyakan apakah memang ada pengetatan jumlah kapasitas dalam bus tersebut. Karena memang saat ini pemerintah Kota Bandung pun, Yan Rahman, masih dalam proses untuk melakukan penyiapan aturan terbaru untuk menindaklanjuti adanya penerapan PPKM di wilayah Bandung Raya. Dan memang di mana kemarin juga memang Yana Mulyana selaku PLT Wali Kota Bandung menyampaikan masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri untuk disesuaikan dengan aturan yang akan diterapkan di wilayah Kota Bandung. Karena memang kalau di wilayah Jawa Barat ini memang Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa aturan yang akan diterapkan dalam PPKM level 3 ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Seperti di Jawa Barat ini kan memang terdapat 2 wilayah aglomerasi, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung Raya. Bandung Raya ini terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kota Cimahi. Di mana kalau kami melaporkan saat ini yaitu di Kota Bandung masih menunggu aturan terbaru untuk disesuaikan, memang dalam waktu dekat perwal atau peraturan wali kota ini akan dikeluarkan. Namun memang yang ditekankan oleh PLT Wali Kota Bandung adalah dalam PPKM level 3 ini mengenai pengetatan kembali jam operasional dan juga pengurangan atau pembatasan jumlah kapasitas di beberapa sektor. Dan pastinya ini akan terus melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai protokol kesehatan dan juga di beberapa lokasi tempat keramaian seperti misalnya restoran, kafe, hotel, lokasi wisata, dan juga taman-taman yang biasanya ini menimbulkan di wilayah Kota Bandung kerumunan begitu. Hal-hal lain juga ini akan disesuaikan ya Rahman, seperti misalnya untuk kapasitas di rumah sakit begitu, jika memang bed occupancy rate ini sudah mencapai lebih dari 40%, maka rumah sakit tersebut ini harus menambah jumlah tempat tidur. Kemudian juga untuk PTM memang di Kota Bandung pada hari kemarin pada level 2 ini sudah adanya pembatasan PTM begitu. Jadi PTM secara terbatas yaitu sebanyak 50%, namun saat ini memang masih menunggu perwal terbaru. Kemudian juga akan ada rencana penutupan beberapa ruas jalan di Kota Bandung
yang akan dilakukan pada malam hari. Namun memang pada hari malam kemarin dan pagi tadi ketika kami pantau hal tersebut atau penutupan jalan tersebut memang belum dimulai karena memang biasanya ini dilakukan pada malam hari saja untuk membatasi jam operasional dan juga jumlah kerumunan begitu. Dan juga beberapa aturan seperti ganjil genap yang dilakukan di beberapa tol yang akan mengarah ke wilayah Bandung Raya pun ini akan dilakukan aturan ganjil genap di mana ini akan diberlakukan biasanya pada akhir pekan saja. Jadi memang Yan Rahman, jika kita berkaca pada aturan PPKM level 3 sebelumnya di wilayah Bandung Raya, kami pun masih menunggu aturan terbaru dari pemerintah dari kota ataupun juga kabupaten setempat. Kembali ke Anda, Ian. Nazla, apabila kita dengar bahwa peningkatan ke PPKM level 3 ini bukan hanya karena tingginya kasus COVID-19, tapi minimnya tracing dan juga tes, terutamanya tes usap PCR begitu. Di Jakarta adanya antrean tes usap PCR karena ketidaktersediaan reagen. Lalu bagaimana dengan di Bandung, Jawa Barat? Apakah banyak lab-lab yang mengantre warga ingin melakukan tes usap PCR, Nazla? Ya, betul sekali Yan Rahman, memang sejak adanya penyebaran lokal varian Omikron terutama di wilayah Bandung Raya, beberapa lab atau juga tempat penyedia tes usap baik itu PCR ataupun juga antigen memang mendapatkan antrian yang lebih panjang begitu karena memang melihat dengan adanya penyebaran lokal yang dimana ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terutama untuk di wilayah Jawa Barat ini menjadi salah satu faktor kenapa lab ataupun juga tempat penyedia PCR tes ataupun juga antigen atau tes usap ini menjadi lebih padat karena memang Ridwan Kamil juga menekankan bahwa adanya penerapan PPKM level 3 di 2 wilayah aglomerasi di Jawa Barat ini memang karena rendahnya angka pengecekan atau juga tracing begitu. Dan memang maka dari itu Ridwan Kamil juga memerintahkan pada hari kemarin kepada seluruh kepala daerah yang dimana terdapat penerapan PPKM level 3 untuk segera meningkatkan adanya pelacakan atau testing yang dilakukan untuk memastikan bahwa memang penyebaran COVID-19 ini memang tidak setinggi yang dikhawatirkan begitu. Seperti di Kota Bandung, PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga ini akan terus melakukan random sampling terutama untuk di pusat-pusat keramaian, kemudian juga hotel, restoran yang dimana ini dikhawatirkan menjadi penyebaran begitu karena saat ini pun di Kota Bandung masih juga banyak di akhir pekan wisatawan lokal ataupun juga wisatawan dari luar Kota Bandung yang berwisata begitu. Dan memang selain itu juga jika kita lihat dari data ini di Kota Bandung kasus aktif ini sampai dengan pada hari kemarin ini hampir mencapai 2.000 yaitu sebanyak 1.802 orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan hingga saat ini dapat dikatakan setiap harinya ini bisa mencapai 100 kasus yang Rahman. Maka dari itu tes atau juga tes usap begitu kalau misalnya terdapat 1 orang yang tertular COVID-19 akan dilakukan cek kontak eratnya sebanyak mungkin. Dan selain itu juga dengan adanya temuan varian Omikron, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa sebisa mungkin kalau memang tidak ada gejala berat untuk dilakukan isolasi mandiri saja untuk menghindari tingginya bed occupancy rate. Begitu yang Rahman. Baik, artinya memang tracing dan juga tes usap PCR terutama ini masih digencarkan di Bandung jelang PPKM level 3 yang akan dilakukan pada hari ini. Kita bergeser ke Bali, tepatnya di Pelabuhan dan Pantai Sanur, di mana di sana juga mulai menerapkan PPKM level 3. Seperti apa penerapannya kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, Desi Indah Lestari. Desi, selamat pagi. Apakah pemerintah Provinsi Bali sudah mengumumkan penerapan PPKM level 3 apabila kita mendengarkan Nazla di Bandung bahwa akan diumumkan pada siang hari nanti? Bagaimana dengan di Bali? Iya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Untuk di Bali sendiri sama seperti di Bandung hingga pagi ini belum ada pengumuman secara resmi dari Gubernur Bali tentang penerapan PPKM level 3. Dan sesuai dengan koordinasi saya dengan pemerintah, ini akan tetap menjalankan Imendagri dan untuk pengumuman sendiri akan dilakukan nanti juga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah oleh Gubernur Bali. Nah, seperti apa penerapan PPKM level 3 dan nanti akan diumumkan secara resmi oleh Gubernur Bali. Tapi sebelumnya Ian, Gubernur Bali telah melakukan instruksi untuk penanganan COVID-19 dengan menghentikan sementara pertemuan tatap muka pada seluruh jenjang pelajar di Bali sejak 3 Februari, tepatnya sejak ada peningkatan kasus COVID-19 di Bali secara tajam
yang mencapai angka lebih dari 2.000 per harinya. Ian. Ya, lalu bagaimana dengan pembatasan-pembatasan lainnya? PTM 100% sudah dihentikan sementara. Bagaimana, apakah ada persiapan seperti penutupan jalan, pembatasan di pasar-pasar, juga di terminal dan pelabuhan di tempat Anda berada saat ini? Iya, Ian dan juga saudara, hingga saat ini untuk persiapan telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Nah, untuk khusus di pelabuhan sendiri berdasarkan data yang saya dapat tadi, untuk di pelabuhan akan tetap melakukan sesuai dengan instruksi gubernur, yakni dengan pembatasan penumpang, di mana maksimal penumpang akan diberlakukan hingga 50% dari kapasitas. Namun sampai saat ini sesuai dengan setiap harinya penumpang yang naik ataupun menyeberang ke Nusa Penida maupun Nusa Ceningan juga sangat terbatas, maksimal hingga 70%. Ian. Desi, lalu bagaimana dengan penerbangan begitu? Kita ketahui Bali sempat ditutup beberapa waktu lalu, kemudian dibuka kembali. Pada PPKM level 3 ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, untuk penerbangan sendiri sempat waktu ini dibuka dengan wisatawan dari Jepang sudah ada ke Bali, dan untuk tanggal 16 rencananya memang ada penerbangan internasional lagi yang akan mendarat di Bali. Nah, kita masih tunggu ini seperti apa penerbangan untuk PPKM level 3 ini, Ian. Jadi saya akan berkoordinasi juga dengan pemerintah tersebut, mungkin seperti apa nanti akan penerbangan di Bali. Untuk saat ini masih sesuai dengan berjalan dengan normal, Ian. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Desi Indah Lestari melaporkan langsung dari kawasan Pelabuhan Sanur, Bali. Dan sebelumnya sudah ada Nazla Afifah di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.